Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Waalaikumsalam hormati warahmatullahi Dr. Marina wabarakatuh. Setiarini MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Di sini saya Rizka Fitria dan Ibu Anissa Silviani dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait technological knowledge, pedagogical knowledge, and content knowledge atau disebut juga dengan TPACK dan penerapannya dalam pembelajaran IPA. Yang pertama yaitu konsep dari TPACK. TPACK ini merancang teknik pedagogis yang menggunakan teknologi dengan cara konstruktif untuk mengajarkan konten yang membuat suatu konsep menjadi mudah dipelajari dan bagaimana teknologi dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi siswa. Jadi untuk TPACK ini menekankan ataupun menitik beratkan integrasi teknologi dalam proses pembelajaran, di mana TPACK ini merupakan pengetahuan baru yang memang harus dikuasai oleh guru maupun calon guru. Di mana guru dituntut untuk memanfaatkan teknologi untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, dengan tetap memperhatikan unsur-unsur pedagogi yang terkandung di dalam konten yang sedang dipelajari. Next. Nah, berikutnya yaitu ada komponen atau gambaran dari TPACK framework. Nah, TPACK ini tersusun atas 3 komponen. Yang pertama yaitu ada pengetahuan teknologi atau teknologi knowledge, kemudian ada pengetahuan pedagogis atau pedagogi knowledge, dan yang ketiga itu ada pengetahuan konten atau content knowledge atau singkat juga dengan CK. Nah, dari ketiga komponen utama tersebut nantinya akan mengembangkan bentuk pengetahuan sekunder yang mencakup pengetahuan konten pedagogis, kemudian pengetahuan pedagogis teknologi atau TPK, dan pengetahuan konten teknologi atau disebut juga dengan TCK. Nah, dari keenam komponen tersebut itu nanti bakal menghasilkan yang namanya TPACK. Kita bisa lihat bagannya seperti di slide yang saya tampilkan. Nah, yang pertama yaitu ada technological content atau disebut juga dengan TK. Nah, TK ini merupakan pengetahuan tentang berbagai jenis teknologi sebagai alat, teknologi sebagai proses, dan teknologi sebagai sumber belajar. Nah, di mana di komponen ini guru ditekankan untuk bisa paham terkait dengan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, baik itu nantinya sebagai proses, sumber belajar, ataupun sebagai alat. Kemudian untuk komponen yang kedua yaitu disebut juga dengan pedagogical knowledge, di mana pedagogical knowledge ini merupakan pengetahuan yang mendalam tentang proses dan praktik atau metode belajar. Bagaimana seorang guru dapat memahami siswa, kemudian bagaimana seorang guru dapat memanajemen kelas, dan bagaimana seorang guru dapat menilai menilai si siswa di dalam kelas tersebut. Dan yang ketiga yaitu ada content knowledge atau disebut juga dengan CK, di mana content knowledge ini merupakan kemampuan guru dalam penguasaan bidang ilmu pengetahuan teknologi, seni dan budaya yang diampuninya. Seperti saya misalkan biologi, berarti saya harus benar-benar menguasai materi ataupun konten terkait biologi agar nantinya tidak terjadi miskonsepsi kepada murid. Kemudian itu ada pedagogical content knowledge atau pengetahuan konten pedagogis, juga mencakup pemahaman tentang apa yang membuat pembelajaran tersebut menjadi sulit. Jadi di sini guru ditekankan untuk mencari solusi ya. Pengetahuan tentang metode belajarnya bagaimana itu memang harus dikuasai oleh seorang guru. Kemudian ada technological content knowledge atau TCK dan technological pedagogical knowledge atau TPK akan dijelaskan oleh Ibu Anissa nanti. Next. Nah, PCK ini memiliki 5 komponen menurut Krejcik dan Murko. Yang pertama yaitu orientasi terhadap pengajaran, baik itu pengetahuan tentang konten, materi, ataupun bidang studi. Kemudian pengetahuan tentang kurikulum, yaitu apa dan kapan mengajarnya. Kemudian ada pengetahuan tentang pemahaman siswa, tentang konten bidang studi,
dan pengetahuan tentang asesmen ataupun penilaian, mengapa, apa, dan bagaimana cara menilainya. Dan yang terakhir itu ada keyakinan ataupun pemahaman tentang materi tersebut serta bagaimana mengajarkannya dari guru tersebut. Nah, untuk unsur-unsur PCK, menurut Reise dan Reinhold, itu mengidentifikasi kurang lebih ada 3 unsur PCK. Yang pertama yaitu pengetahuan umum tentang proses belajar, contohnya adalah belajar fisika, kita bahas di sini. Kemudian ada termasuk di ke dalamnya adalah perencanaan, kemudian pengelolaan, evaluasi, analisis, dan refleksi tentang pengajaran tersebut. Berikutnya itu ada pengetahuan tentang pemanfaatan eksperimen. Kemudian ada pengetahuan tentang cara-cara memberi respon yang tepat terhadap situasi yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian berbagai metodologi untuk mempelajari PCK juga berkembang. Salah satunya atau salah duanya itu ada yang namanya content representation dan pedagogical and professional experience reporters atau disebut juga dengan PAPRs. Nah, PAPRs itu menggambarkan penalaran guru yang terkait dengan kegiatan praktis mengajarkan aspek tertentu tentang suatu konten, contohnya adalah IPA. Kemudian PubERS ini bisa dalam bentuk jurnal ataupun ide-ide, tulisan refleksi, dan lain sebagainya. Secara bersama-sama, Kores dan PubERS ini menyediakan cara untuk mengartikulasikan pengetahuan guru tentang konten materi dengan cara menghubungkannya dengan praktik yang dilakukan di dalam kelas, di mana PCK sama aktivitas pembelajaran itu sangat memiliki hubungan ataupun keterkaitan untuk mencapai suatu proses tujuan pembelajaran. Berikutnya yaitu technological content knowledge akan dijelaskan oleh Ibu Nisa. Baik, melanjutkan dari Mbak Ade, saya akan mempresentasikan bagian terakhir dari presentasi ini, yaitu Technological Content Knowledge atau yang disebut dengan TCK. Technological Content Knowledge mendeskripsikan bahwa pengetahuan adalah dari hubungan timbal balik antara teknologi dan konten atau materi pelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Hal serupa juga terjadi. Contohnya di sini adalah penggunaan software pemrograman visual yang memungkinkan siswa mendesain dan mengkreasi pemrograman pada permainan digital mereka. Dalam hal ini adalah guru merancang suatu pembelajaran yang berbasis ICT tadi yang digabungkan atau diintegrasikan dalam materi atau konten pembelajaran. Sehingga teknologi memungkinkan penemuan konten baru atau gambaran dari suatu konten dengan jelas. Di sini bahasanya bahwa pemahaman tentang menggunakan teknologi dan konten itu sangat mempengaruhi dan sangat membatasi satu dengan yang lain, di mana guru perlu menguasai lebih dari materi pelajaran yang mereka ajarkan. Guru juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana materi pelajaran dapat diubah dalam penerapan teknologi tertentu. Jadi maksudnya di sini adalah materi-materi manakah yang paling tepat untuk diintegrasikan dengan penerapan teknologi yang dimaksud. Teknologi yang keenam adalah Technological Pedagogical Knowledge atau yang disebut dengan TPK. Pedagogical Knowledge atau yang TPK ini mengidentifikasikan hubungan timbal balik antara teknologi dan pedagogi. Kalau yang tadi adalah hubungan timbal balik antara teknologi dan konten, maka TPK adalah hubungan timbal balik antara teknologi dan pedagoginya atau yang disebut dengan pembelajarannya. Technological Pedagogical Knowledge atau TPK sebagai contoh misalnya munculnya online learning memerlukan guru untuk mengembangkan pendekatan pedagogis baru yang tepat. Di sini nampak bahwasanya pengetahuan guru itu akan memiliki keterjangkauan dan kendala pedagogis. Artinya apakah guru tersebut mampu menjawab tantangan TPK ini sendiri begitu. Bagian C adalah implementasi pembelajaran IPA dengan TPACK. TPACK dapat dideskripsikan sebagai pengetahuan guru tentang seperti tadi yang dijabarkan Mbak Ade bahwasanya
Guru akan menentukan kapan, di mana, dan bagaimana menggunakan teknologi ini penerapannya dalam pembelajaran. Penerapan TPACK dalam pembelajaran dapat dilakukan guru dengan menyesuaikan materi atau pengetahuan teknologi yang sesuai. Di sini saya memilihkannya, contohnya adalah dalam materi pembelajaran sistem peredaran darah, di mana guru memanfaatkan software atau aplikasi melalui animasi PowerPoint atau virtual lab. Dan kemudian guru dilihat dari unsur pedagogiknya sebagai seorang eh, pengajar memilih atau memutuskan mana yang paling tepat untuk mengajarkan agar pemahaman peserta didik lebih baik. Apakah dengan cara virtualnya dulu, dengan virtual lab, atau menggunakan PowerPoint untuk menjabarkan permasalahan yang muncul. Sehingga di sini melalui unsur content knowledge, guru memiliki cara yang paling mudah difahami oleh peserta didik dalam belajar. Cara mengukur technological knowledge, pedagogical knowledge, dan content knowledge yang disebut dengan TPACK dapat diukur dengan 5 level berbeda. Di sini model Roger tentang proses keputusan dan inovatif oleh NIS 2012 halaman 6. Beliau menyampaikan bahwasannya guru akan memilih merekognisi pengetahuan apakah guru akan menggunakan model teknologi ICT dan mengenali keselarasan teknologi ICT dengan konten, atau dia tidak memilih mengintegrasikan teknologi ini dalam pembelajaran mereka. Yang kedua, accepting, persuasi, di mana guru membentuk sikap yang menguntungkan atau tidak menuju pembelajaran konten dengan teknologi yang sesuai. Artinya, guru tersebut tidak memilih untuk melakukannya. Yang ketiga adalah adapting atau keputusan, di mana guru terlibat dalam aktivitas yang mengarahkan pilihan untuk mengadopsi atau menolak pembelajaran IPA dengan teknologi ICT yang sesuai. Yang keempat adalah exploring. Guru melakukan implementasi secara aktif mengintegrasikan pembelajaran IPA dengan teknologi ICT yang sesuai. Ataukah dia menerima atau dia melakukan atau dia tidak mengeksplor sama sekali. Yang terakhir adalah advancing atau konfirmasi, di mana guru mengevaluasi hasil pengambilan keputusan tentang integrasi pembelajaran IPA dengan teknologi yang sesuai. Baik, simpulan terakhir adalah di sini TPACK merupakan pengetahuan yang mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua adalah model kerangka TPACK. Terdapat 3 komponen yang harus dimiliki guru, yaitu kemampuan guru dalam materi bidang studi, kemudian pedagogi, dan kemampuan dalam teknologi. Model ini memiliki 3 interseksi penting, yaitu interseksi badan pengetahuan yang dinyatakan sebagai PCK, TCK, dan TPK. Dan terakhir ada TPACK sendiri sebagai satu kesatuan yang utuh. TPACK guru dapat dinilai melalui 5 level tadi seperti yang saya sebutkan di atas. Pertama adalah recognizing, yaitu pengetahuan, kemudian accepting, penerima persuasi, adapting, keputusan, exploring sebagai implementasi, dan terakhir adalah advancing, yaitu sebagai konfirmasi. Baik, dan sekian dari kami, kelompok kami menyampaikan presentasi hari ini. Mudah-mudahan presentasi ini membawa manfaat untuk kita semua dan menjadi pembelajaran terbaik bagi kami juga untuk hal-hal baru dalam menerapkan. Tidak hanya guru menguasai akan konten suatu pembelajaran, tapi guru juga mampu mengadaptasi dalam teknologi yang terbaru dan semakin luas. Begitu. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Mbak Ade mohon diri. Terima kasih.